Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan temanku. Udah lama banget gak ketemu. Padahal di Ya. Koba rumah. Selamat datang, Kurdeniansa yang biasa disapa Dodo. Oke, selamat datang. Halo, Assalamualaikum. So Waalaikumsalam. awkward. Sebelumnya thank you banget Do udah mau hadir di podcast aku, Ruangku Podcast. Dan walaupun sebenarnya kamu tuh sibuk banget, aku paham. Tapi thank you, makasih banyak udah mau hadir Do. Yo, sami-sami. Jadi tuh kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol sedikit ya Do sama Dodo. Sebenarnya salah satu obat rindu kan adalah ngobrol dan diskusi. Cuma beda ngobrolnya pada hari Cakep. ini kita didengerin oleh orang-orang lain nantinya dan akan diupload di Wah, YouTube. wah. Tapi sebelum itu, kita sudah mencari tahu tentang Dodo dan tim kreatif pun sudah mendapatkan informasi tentang Dodo. Siapa sih Oke. Kurdeniansa? Hai. Adalah orang yang biasa. Oke, Kurdeniansa atau biasa dipanggil Dodo, orang Simpang Perlang yang selalu sangat luar biasa apalagi dalam bidang diskusi ataupun menuntut ilmu. Seringkali dia mengikuti banyak sekali perlombaan, baik itu Nggak perlombaan. banyak itu, nggak sebanyak itu. Nggak Oh, berarti sebanyak salah tim, itu. berarti salah tim kreatifnya. Salah satu ajang yang pernah diikutin itu adalah Duta Wisata, kemudian juga pertukaran pemuda antar negara pernah ya, dan Ya, juga pernah. pernah ikut juga dalam Duta Bahasa, benar. Cuma nggak lolos kayaknya. Jadi lumayan banyak lah, itu sudah mewakili dari yang lain-lainnya, nggak tahu nanti Dodo boleh sampaikan. Selain itu, Oke. Dodo ini adalah salah satu sosok yang entertain. Bener nggak sih? Wah, super entertain. Over entertain. Iya, over banget. Jadi kalau lagi istirahat, lagi duduk ataupun lagi baring, buat TikTok, lagi sama temennya buat TikTok, lagi kondangan buat TikTok, lagi foto hunting buat TikTok. Gila gak sih? Gak salah itu, itu kudu Jadi tahu semua orang ngapain. jadi itu yang kayak menarik dari sisi Dodo. Oke Do, tapi sebelum ngobrol kita selalu ada games biasanya Do. Jadi kalau gamesnya pada hari ini, adalah Dodo harus menyebut satu kata dari kata yang kita sebutin. Misal katanya adalah bunga, Dodo harus cepat. Misalnya kalau Dodo mikir kata bunga apa, semerbak misalnya, harum atau indah gitu. Jadi harus cepat. Misal aku langsung sebutin, Dodo langsung jawab. Siap ya? Oke, let's go. Hai. Oke, pernyataan yang pertama. Kalau ada kata TikTok, Joget. hai. Terakhir, kalau disebutin kata Dodo, jawab. Marvelous. Aduh, gue sampai bingung. Marvelous gitu. Biar love Wah. yourself tuh nyampe. Wow. Oke Do, thank you. Dan kita akan ngobrol-ngobrol Do. Dan aku pengen tahu sih dari sisi Dodo sendiri sih ya. Sampai sekarang sih kenapa sih Do kayak menghilang dari permukaan bumi, nggak kelihatan sampai sama sekali. Padahal apakah sekarang Sosmed, cuy. sosmed tapi orangnya jarang kelihatan? Apakah sekarang iya sih. lagi berkecimpung dalam dunia introvert gitu kan? Karena dulu jujur kalau aku taunya Dodo tuh sering berkeliaran kemana-mana gitu kan, kayak extrovert banget kan. Apa sekarang lagi memang menyibukkan diri dunia introvert, lagi sibuk nulis atau lagi sibuk apa sih sebenarnya sih Do? Oh, gue tuh jujur ya. Gue kelihatannya tuh ekstrovert. Gue pakai gua lu ya. Boleh. Jadi gue tuh sebenarnya gue kan pernah tes kepribadian tuh pakai ya biasalah pakai website apa gitu, tapi yang lumayan terpercaya. Iya. Dan hasilnya menunjukkan gue tuh introvert, INFJ kalau nggak salah. Tapi Itu setuju tipikal nggak? ya. Setuju nggak? Kenapa? Setuju nggak hasilnya? Kalau Dodo itu Um, introvert. Setuju. Jadi justru kayak yang kaget. Orangnya kok kayak hahaha.
Tahunya kayak yang gimana ya pokoknya gitulah. Pantainya masih agak sedikit miss this ya. Iya. Dan yang kayak gitu gue juga sering, cuma jarang upload kecuali kalau jalan jauh. Gue biasanya bikin konten TikTok yang simpel aja sih, kayak emang apa ya, kayak tempat-tempat di Bangka tuh menurut gue kayak pantai-pantainya Yes. itu containable gitu kan, super Oke. estetik gitu. Tapi Duh, apa namanya, konten TikTok yang kamu suka jogetannya itu konten yang mana? Kalau yang konten yang terbaru, kalau ada yang baru, maksudnya yang biasanya lagi happening itu gue joget. Itu semata-mata gue pengen terlihat lebih muda gitu loh, ngerti gak Ya. sih? Tapi kan kayak banyak tuh apa namanya tuh yang apa namanya jogetan-jogetan yang sekarang tuh kayak hits ya. Ada yang kayak gini ada ya. Ada yang kayak gini Iya. kayak gini. Yang paling Dodo suka Banyak. kayak gimana? Yang gue Gila. suka tuh yang kayak gini. Wow, gitu. Gue juga wahnya agak mantep cuy. Anak zaman sekarang lucu anjir. Dodo suka Korea nggak sih sebenarnya? Suka-suka nggak suka sih, tapi nggak suka-suka banget. Tapi kalau bandingin kualitasnya, jujur Korea keren banget sih cuy. Korea Selatan. Korea Selatan. Sering nonton drakor juga berarti? Nonton drakor, terus juga gue suka juga MV-nya, musik video. Kalau bikin lagu mereka literally niat banget dan sekeren itu. Oke, Dodo. Setuju nggak sih kalau ada pernyataan kalau orang-orang bilang Dodo itu receh banget sih orangnya? Bener nggak sih, Dodo? Kalau menurut Dodo sendiri, receh kayak gitu kan? Kalau buat upload, apaan sih? Receh banget sih, Dodo. Uploadnya nggak jelas gitu kan? Setuju nggak Iya sih makanya itu salah satu brandingnya cuy, ngerti nggak sih, personal branding kayak jadi orang-orang tahu, maksudnya kayak yang nggak ada kan yang receh-receh banget ataupun yang kadang gaje, kadang gimana ya gitu aja, maksudnya nge-branding dulu pelan-pelan. Gitu. Oh, Siapa tahu kan, karena gue nggak ada kegiatan yang bermanfaat, ya udah gue branding aja. Oke, kalau boleh tahu sekarang Dodo lagi sibuk garap apa sih sebenarnya? Menghilang dari perkotaan gitu kan? Oh, biasanya sering ya OTW PKP gitu. Bikin OTW tuh PKP. Sebenarnya sibuknya tuh sibuk kayak yang ke arah yang lebih serius. Ngerti gak sih, kayak yang gue pengen bikin studio, cuma belum kesampaian karena lagi memanage diri nih, terus lagi sibuk kuliah juga, terus lagi sibuk kadang siaran radio kayak gitu-gitu ya, pokoknya yang ada hubungannya sama masa depan. Seenggaknya maksudnya kalau gue main pun gue ada menuju ke arah sana gitu. Oh iya. Dan sibuknya sekarang tuh ada ke arah sananya dikit, Oke. dikit banget kayak gini. Oke, bener banget sih, kayak Dodo kan memang sekarang aktif di kayak radio. Sekarang masih nyiar radio, Dodo? Masih. Boleh dong kasih opening sedikit, Dot. Kalau biasanya nyiar radio kayak gimana sih? Kasih opening dong dikit. Ya kuat banget sih, tapi gue mulai ya. Kasih musik Coba. loh, kasih musik biar asik gitu. Gimana lu jajang-jajang nggak ada musiknya? Ya udah deh. Oke, gue mulai ya. 1, Ya, 2, 3. 93.1 FM you radio, your absolutely favorite music station. Welcome back on Top 25. Jadi di Top 25 kali ini gue bakal puterin lagu-lagu yang literally top and famous in your area. Langsung aja untuk lagu pertama gue punya Blackpink with Love Sick. Gila, keren banget, keren. Tapi pernah nggak kayak menggunakan kata-kata sarkas kalau pada saat radio? Atau ada aturan-aturan nggak boleh tuh pakai kata-kata sarkas gitu dong? Sarkas, sering. Tapi gimana ya cuy, kayak sarkas itu kayak creativity in words gitu. Jadi kayak yang sering tapi diucapin lah. banget. Iya, yang sering diucapin. Yang sering. Kata-kata konyol lah. Kata-kata konyol apa ya? Gue sampai lupa. Karena gue ngerasa ketika gue ngomong biasa aja, kok nadanya sarkas gitu, kayak gitu. Jadi kayak yang ya udahlah, gue ngambil simpelnya, gue pukul rata aja. Oh kayaknya gue lagi sarkas. Walaupun gue nggak kelihatan sarkas, tapi karakter ya. spontaneous. Gitu. Tapi ya, ada nggak sih kayak aja. penonton yang mendengarkan radionya Yudo kayak komplain, apaan sih penyiarnya kayak gitu? Pernah nggak sih komplain gitu? Exactly. Jadi kayak yang gue udah tahu pasti bakalan ada pro dan kontra gitu. Bukan yang kayak gimana. Gue kan kalau siaran tuh sering bahasa kayak gini, maksudnya kayak kesannya sok gaul. Kadang gue menggunakan Charlie Wishes kayak gitu. Pokoknya gue
menyamakan diri dulu lah dengan anak-anak gaul pada zaman sekarang. Mungkin gaulnya tentang jaksel yang kayak gitu-gitu kan. Dan terus ketika gue siaran tuh gue literally belajar bahasa Inggris juga. Maksudnya kayak gue siarannya pakai bahasa Inggris. Jadi ada yang komplain, biasanya ibu-ibu, dia ini ngobrol apa. Terus kayak lagu-lagu yang gue puterin kan biasanya lagu-lagu yang kayak Blackpink. Iya, Blackpink juga gue puter sih karena I'm a fan of Blackpink though. Terus lagu-lagu bule kayak gitulah. Kayak gitu-gitu, biasanya kan ibu-ibu ataupun yang rada agak berumur kan maunya lagu yang nggak semudah itu gitu. Gue kan kayak muter IDM kayak gitu-gitu. Oke deh, di balik Dodo sebagai penyiar radio, nanti kalau kedepannya Dodo pengen punya studio sendiri atau masih kayak gabung di radio orang lain atau kayak gimana sih playernya nanti? Jujur gue pengen punya podcast. Gila punya podcast ya. Nanti ngalahin podcast aku dulu. Kagak, gue mah kayak yang ya pengen nimbrung orang lah maksudnya. Gue kayak yang ada yang apa ya, maksudnya ada tim-timnya, gue cuma bagian nge-podcastnya doang karena apa ya, gue ngerasa kayak yang bro, good skill on social gitu, kayak gue akrab gitu anak-anaknya, jadi kayak udah gue pengen kayak gitu-gitu. Kayak bener banget dengan diriku sekarang ya, relate banget ya. Karena aku buat podcast itu kayak memang kita seneng aja sih ngobrol gitu kan ya, lama tak ngobrol jadi ngobrol lagi seneng gitu kan, bukan buat apa-apa, jadi kayak kita ngobrol itu sesuatu hal tapi bisa diekspos kan, itu kayak luar biasa ya. Gokil sih tuh. Kayak yang gue nemu apa sih yang menariknya ketika ngobrol gitu kan, tapi kayak orang-orang tuh ngerasa nemuin sesuatu gitu loh dari obrolan yang kayak gitu-gitu. Tapi relax banget sih karena kan memang Dodo dari awal emang jurusan S1-nya komunikasi ya. Iya benar. Nah, cuma S2-nya itu kayak nggak nyambung gitu kan ke psikologi ya, benar nggak sih? Iya, psikologi sains. Kenapa nggak ngelanjut ke komunikasi aja sih itu sebenarnya biar relate gitu? Mau abis seandainya nih doain ya dapat beasiswa, gue mau lanjut lagi ke komunikasi. Amin. Kenapa gue milih psikologi kemarin itu? Gue tuh kayak punya planning gitu loh cuy. Kayak gue tuh ngerasa pada saat gue lulus, gue kayak nggak punya apa-apa gitu. Gue nggak punya skill apa-apa. Gue ya biasalah, mungkin kita ada yang namanya quarter life crisis. Jadi kayak gue langsung aja deh daripada gue pengen ke psikolog pada saat itu. Cuma gue mikirnya waktu gue masih panjang. Kenapa gue nggak ngambil S2 psikologi aja kayak gitu. Terus juga gue belajar tentang, gue berapa kali ngelamar kerja gitu. I'm good at interview things, but I'm really bad at psikotes. Kayak gue ngerasa gue selalu gagal di psikotes gitu. Jadi kayak udah deh gue belajar psikologi aja gitu, sekalian tahu dikit-dikitnya tentang psikotes dan hal-hal yang sejenis lah. Benar. Jadi kayak tapi turningnya justru kayak lebih jauh gitu loh. Jadi kayak gue belajar tentang manusia, gue belajar tentang creativity, gue belajar tentang pokoknya banyak banget yang kayak yang karena kita tinggal di bumi otomatis isinya ada manusia ya yang dominan. Oke, benar. Belajar ilmu tentang manusia ya gitu. Jadi banyak kompleks. Tapi sekarang psikologi kan kamu kan mempelajari tentang orang lain. Anyway, kamu mempelajari nggak sih tentang diri sendiri? Iya bener, gue belajar banget cuy. Karena gue anaknya jujur gue nggak sepercaya diri itu awalnya. Aduh, gue nggak percaya diri. Bahkan gue udah ikut lomba kayak gitu, gue nggak percaya diri masih. Terus gue mikir ya kenapa nih, gue salahnya di mana, gue kayak gitu-gitu. Ternyata emang setiap orang itu punya karakter strength-nya masing-masing gitu. Ada karakter yang memang jadi penguat dalam beberapa hal gitu, dalam beberapa penilaian, dan setiap orang tuh memang punya penilaian yang berbeda-beda gitu. Tapi Dok. Ada satu pertanyaan nih yang aku pengen tanyain. Karena kan memang Dodo ini kayak antusias gitu kan, kayak pengen ini kayak studi di luar negeri lah pasti ya. Karena asli Dodo juga, demi Allah. Karena juga sudah mempelajari bahasa Inggris gitu kan, kayak gimana sih bisa kuliah di luar gitu kan. Negara mana yang pengen Dodo kunjungi nih, yang pengen Dodo pelajari gitu? Australia, exactly. Gue sampai belajar, gue sampai baca jurnalnya cuy. Gue baca jurnal Australia gitu kan, gue lihat metode pembelajaran itu kayak apa, metode pendidikannya itu kayak apa. Karena gue psikologi tadi, gue belajar tentang pendidikan kayak gitu dikit, dikit sih banyak. Jadi gue gimana karakternya
maksudnya kayak yang sekolahnya tuh kayak gimana? gitu. Sistemnya sebenarnya nggak sama beda aja. jauh. Sistemnya tuh sebenarnya nggak beda jauh. Ini dari yang jurnal yang gue baca ya, cuma gue karena saking kebanyakannya, jadi gue simpulin jadi satu. Jadi kayak dalam, aduh gue sampai lupa, gue mesti baca lagi. Tapi yang seingat gue ada yang kalau masuk universitas, jadi kayak yang diarahin gitu. Kita kan misalnya ketika lulus SMA, udah gitu kita nyari kerja, bagaimana? Sebenarnya ada sih kita itu kayak yang BLKI, pokoknya yang lembaga kursus kayak gitu. Nah di Inggris itu di Inggris lagi di Australia tuh ada gitu, malah lebih terstruktur gitu loh. Dan untuk dana pendidikan pun lebih banyak gitu. Ya pokoknya dana untuk peneliti pun. Jadi kayak ketika kita berbicara suatu permasalahan, pasti membutuhkan peneliti biar hasilnya lebih valid kayak gitu kan. Nah, dalam setiap permasalahan di pendidikan itu diteliti gitu. Terus penelitinya tuh dapat dana yang lumayan gitu untuk meneliti sebuah permasalahan dan juga sebuah solusi. Pokoknya banyak ada tentang pendidikan gue bacanya, cuma gue nggak bisa ngerangkum langsung jadi satu. Panjang banget sih Do ya. Asli, gue aduh kalau nggak jelasinnya sampai panjang banget. Boleh lah, nanti kita buat sesi part 2 lah kali ya tentang dunia luar itu kayak gimana sih sebenarnya. Iya. Jadi sering-sering baca, gue percaya. Gue jadi percaya buku itu jendela dunia. Ya pokoknya membaca deh. Yes. Dah, itu kalau Dodo ngomongin buku ya, aku percaya bahwa Dodo itu introvert sejati. Hai. Oh iya. Do, ini ada pertanyaan yang aku pengen tanyain. Dan kita kan kayak pernah satu frame gitu. Satu frame dalam satu ajang yang sama ya, kita nggak sebutin itu ajangnya apa. Yes, Dodo kayak pernah sekali kayak dijudge gitu kan, kayak dijudge. Do, kenapa sih rambutnya nggak dipotong, kumisnya nggak dipotong, rapi sedikit dong gitu kan. Nah, kayak Dodo nanggepinnya kayak gimana sih sampai nggak mau nurut gitu kan, padahal Dodo akan dinilai gitu kan. Gimana sih? Oh, pada saat itu ya sih gue mikir kayak gue anaknya kayak yang apa ya, gue tahu gitu apa yang terbaik menurut gue, walaupun menurut orang lain nggak terbaik gitu. Kayak urgensinya kumis tuh apa gitu. Gue pengen ketika seseorang sudah menerapkan satu aturan kayak gitu, gue pengen baca landasannya. Biasanya kalau hukum itu kan ada landasan yudikatif atau apa gitu. Makanya gue baca dari landasan kayak gitu. Nah, jadi setiap dalam hal apapun tuh gue pengen tahu gitu, nggak cuma berdasarkan standar moral doang gitu. Kayak ada alasannya yang tertulis, kenapa gitu. Jadi bukannya gue kagak nurut, cuma ketika ketika lu bisa ngasih penjelasan yang logis dan penjelasan yang memang bisa gue terima kayak gitu, ya udah gue bakal nyukur kok. Cuma ketika lu cuma nyuruh-nyuruh doang, belum tentu gitu. Anyway, nanti yang pengen denger, nanti ada yang denger nih Do. Statementnya ada yang denger, kurang ajar Dodo ya. Iya, gue sekurang ajar itu, maafin ya. Aduh, bisa. Tapi gokil sih, Dodo tuh kayak prinsipnya banget, dan juga menjadi orangnya kayak be yourself banget ya Do ya. Gila sih. Tapi egois banget gak sih Do? Kamu egois banget. Iya, gue mikirnya egois karena turning lagi gue mikirnya kayak gini. Oh iya, ya kan gue ikutnya, maksudnya gue ikut suatu perlombaan itu untuk orang lain gitu, bukan untuk diri gue sendiri gitu. Gue harus mikir yang kayak gitu, dan untuk mikir seperti itu gue harus belajar lagi cuy. Gue harus belajar psikologi yang kayak gitu-gitu. Walaupun gue masih kayak perdebatan sengit dari diri sendiri itu masih ada, cuma ya sih egois. Oke, siap. I admit it. Oke. Kalau sekarang selain mempelajari bahasa Indonesia kan bahasa Inggris, Dodo pernah mempelajari bahasa lain gak sih? Entah bahasa Jepang, bahasa Korea. Ya gue tertarik sih bahasa Korea, cuma kayak yang karena gue nontonnya kan, taunya yang benar-benar umum, Araso, yang kayak di drama-drama. Perkenalan bisa nggak kayak perkenalan gitu? Aduh gue lupa lagi perkenalan. Kayak yang intimate kayak gitu banget. Kayak udah siang. Oh gitu, yang suka yang nontonnya doang. Enggak intimate. Oke deh Do, kayaknya kita ngobrolnya udah lumayan banyak, dan aku pengen sebenarnya ngobrolnya lebih banyak lagi ya. Tapi untuk sesi selanjutnya aja, biar teman-teman penasaran sih sosok Dodo ini seperti apa. Orang kan ada yang penasaran sama Aing. Tapi jujur Do, kalau aku pribadi mikirnya orang tuh kalau nganggep cover ya, pasti ya gini lah Dodo nggak jelas, receh, apaan sih Dodo ya, seruak gitu kan, gak rapi.
Ya lah, aduh, kacau banget lah. Tapi tapi di undiscovernya adalah Dodo tuh kayak menurut aku pribadi ya orangnya keren banget lah, sebagai pendidikan, rajin belajar juga. Ya orang-orang mungkin nggak tahu tuh, mungkin tuh secara penilaian gitu lah. Oke, terakhir closing statement lah. Closing statement dari Dodo. Udah selesai, kagak seru nih. Nanti makanya karena kagak seru, kita bikin seru di part selanjutnya nanti again lah, kapan lagi gitu kan. Ya. Boleh closing statement dari Dodo kira-kira dalam waktu dekat apa sih yang pengen digarap, apa yang pengen dilakuin oleh Dodo pribadi? Gue pengen bikin studio, gue pengen bikin film pendek, gue pengen, aduh banyak banget sih. Gue pengen wisuda. Amin ya rabbal alamin. Semoga S2-nya lancar. Dan aku nanti di part selanjutnya aku pengen ngobrol tentang, aku jujur nggak tahu percintaan Dodo tuh kayak gimana ya. Kedua, aku pengen ngobrol tentang bagaimana suasana yang kayak Australia tentang pendidikan yang di luar sana. Cuma iya, gue kudu baca-baca jurnalnya lagi cuy, soalnya ingatan gue short term memory ya, short term memory, aduh gue lupa lagi. Oke. Do, boleh dong closing statement pakai bahasa Inggris dengan menggunakan British accent, bisa nggak sih? British, I don't really know how to pronounce it. Nggak jago, cuma kayak yang ikut-ikutan. Soalnya ada hangel, aduh apa gimana sih? Ya, pokoknya gitu deh. Jangan. Oke deh, Do, thank you, makasih banyak dari Simpang Perlang ke Pangkal Pinang sudah mau hadir di podcastku. Oh ya, walaupun sebenarnya Dodo sebenarnya hari ini sibuk untuk nge-tiktokan lagi buat konten, ya kita ajakin buat ngobrol. Thank you. Dan teman-teman, sekarang gue bikin TikTok nggak serajin itu ya. Dan teman-teman, teman-teman kalau ada yang penting, kalau pengen Dodo bercerita tentang apa boleh di kolom komentar, silakan tentang apapun, dia siap kok dibully, siap itu. Udah terbiasa, mental gue udah. Oke, Do, kalau orang pengen tahu Dodo lebih jauh, ada Instagram nggak sih? Instagram. Apa namanya? Instagram @kurdeniansyah. Oke, siap, nanti aku masukin di link deskripsi juga linknya Dut, nanti tinggal klik bisa langsung terhubung ke Dodo. Dodo, arigato gozaimasu. Arigato, kurang lebihnya mohon maaf. Salam ruangku, Do. Kita ada salam ruangku, artinya hari ini berbicara biasa lupa. Orang kan kadang lupa, Do. Sama kayak gue. Baca hari ini besok. Thank you, Dodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Dah.